ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على محاضر الحضور والسرور والنور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه أنوار. حضرة الأساتذة yang kita hormati, yang kita muliakan, para hadirin wal hadirat bil khusus yang bersama kita Ustaz Yasin Madah hafizahullah taala wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, diberkahi ilmunya insyaallah, diberkahi majlisnya, dan juga kepada yang hadir warga dari Kemayoran. Mudah-mudahan warga Kemayoran dan sekelilingnya Allah berikan kepada antum semua sehat wal afiat, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, diberikan ketentraman dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Udah aman Bu ya? Alhamdulillah. Masyaallah hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini, majlis al-Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah di dalam majlis ini kita akan mendapatkan keberkahan dari pancaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita ketahui bahwasanya menghadiri maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah wasilah kita mengenali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kampung-kampung atau majelis-majelis atau perumahan yang di situ ada iktikad untuk mengumpulkan para jamaah dalam memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah iktikad baik untuk mendekatkan diri kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang hadir di sini ada anak-anak, ada ibu-ibu, remaja. Ini adalah bentuk cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya acara maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk ekspresi cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi cinta tidak akan dihukumi 100% kecuali kita mengenali beliau. Kita mengenali sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil. Beliau dilahirkan di kota Makkah di tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, tapi masyhur indal ulama 12 min Rabiul Awal. Di tahun Amal Fil, di tahun gajah. Karena pada saat itu para orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu dia belum memiliki tanggalan, belum memiliki tahunan. Maka mengingat tahun tersebut dengan kejadian yang paling besar pada saat itu. Pada saat itu ada peperangan yang membawa rombongan gajah, maka dinamakan tahun gajah. Itu juga bertepatan dengan sebagaimana yang divalidasi oleh seorang ulama kita, ulama Mansur Saifuri, ulama India, mengatakan bahwasanya beliau ahli falak. Dia mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal itu bertepatan di tanggal 21 April atau tanggal 20 April. Dengan mengenali baginda Nabi besar Muhammad SAW, mempelajari
mengenali ayah beliau Abdullah, mengenali ibunya, mengenali paman-pamannya, mengenali kakeknya. Kemudian beliau diutus di tahun berapa, kemudian beliau hijrah, dan terus menerus sampai beliau hijrah ke Madinah, akan menumbuhkan ma'rifat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kenal, maka akan timbul rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengatakan bahwasanya at-ta'arruf bi siratihi sallallahu alaihi wasallam thumma mahabbatahu wa ta'zimuhu yaqtadi ila al-iktida'i bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari mengenal tersebut kita cinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menyebabkan kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenal dulu. Kenalnya dari mana nih? Majelis-majelis maulid. Kita hadir di majelis-majelisnya ulama kita, kiai-kiai kita, para habaib kita, yang di situ dikenalkan sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kenal, baru timbullah cinta. Setelah timbul cinta, maka kita akan ikut iktida bima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang telah dibawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiga ini udah apa tuh tadi? Kenal baginda Nabi, kemudian cinta, kemudian mengikuti. Jadi diingat nih tiga. Pertama, kenal baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari mana mengenalnya? Dari salah satunya itu wasilahnya hadir di majelis maulid. Setelah kenal, akan diberikan oleh Allah pancaran cahaya cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau udah cinta, akan timbul rasa kita ingin mengikuti. Gimana sih orang kalau lagi dalam keadaan cinta? Gimana? Orang kalau udah cinta ngikut aja. Begitu juga ketika kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan ikut apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ikut, maka seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Tadi itu rentetannya tuh, mengenal sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita keluar di sini nih ada apa namanya? Bawa poin. Bukan bawa bekal doang, tapi juga bawa bekal rohani. Oh, tadi ceramahnya Habib apaan sih? Tadi apa? Mengenal baginda Nabi besar Muhammad SAW melewati majelis maulid, kemudian Allah akan berikan cahaya cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau udah cinta, kita akan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dari tiga rentetan ini, maka sejalan selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, kalau mereka itu mencintaiku. Siapa? Umat-umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau emang benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah kamu. Kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan natijah, mendapatkan rapot. Apa rapotnya? Rapotnya adalah pertama, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Pertama, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah udah cinta kepada kita, Bu, daging kita haram masuk neraka. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kita. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kita. Jadi kalau mau dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala, rezeki lancar, Bu. Yang seret nih. Kenapa kok bisa seret?
Coba cek cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal nggak sama baginda Nabi Muhammad? Apa cuman karena dulu pernah belajar di TPA, karena pernah belajar di sekolah, tahu aja namanya tapi nggak pernah tahu keluarganya, nggak pernah tahu sirahnya, nggak pernah tahu ucapannya. Mungkin itu sebab rezeki kita jadi susah. Kalau Allah udah cinta, Allah akan ampuni dosa. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Kalau udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, maka akan masuk surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini insyaallah Allah berikan kepada kita maghfirah dzunub, wa yastarul uyub, wa yudkhiluna al-jannah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin. Jadi di antara salah satu tadi kan udah tuh mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Salah satunya dengan diadakannya maulid. Jadi yang capek-capek nih ngadain maulid, buat soundnya, nyetel soundnya, buat sounding apa nih, panggungnya itu pasti akan mendapatkan mahabbah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Warga sini yang berbondong-bondong datang membantu, menyediakan tempat, memberikan bantuannya, udah pasti akan dicintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warga-warga sini yang mempersilahkan tempatnya pasti akan dicintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini salah satu jalan bentuk cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena belum bisa jadi ntar ada salah satu anak-anak yang hadir di sini nih, kedepannya tuh jadi ulama. Dulu dia akan ingat dulu ada kenal baginda Nabi besar Muhammad SAW di majelis di Kemayoran. Karena majelis di Kemayoran, ana jadi ingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi apa? Kenal Nabi dari hadir majelis, dari mengikuti maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu memang pada zaman Nabi kagak ada. Kenapa? Karena kedekatan sahabat kepada Nabi dekat. Kalau sekarang kan makin jauh nih, makin nggak kenal. Kenalnya sama pemain bola, kenalnya sama artis, kenal sama Nabi kagak. Makanya diadakan maulid untuk mengenalkan siapa yang bakal menolong kita kelak di hari kiamat nanti, syafaatul ummah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang bisa nolong kecuali beliau. Udah kenal, kemudian kita bisa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sudah cinta, mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mengikuti, maka kita akan mendapatkan cinta Allah dan mendapatkan ampunan Allah, dan insya Allah kita akan masuk surga. Sekarang salah satu amalan yang selalu beliau amalkan. Jadi terakhir nih sebelum ditutup oleh ceramah kita, anak datang sini untuk dengerin ceramahnya Ustadz kita nih. Insya Allah bukan badal ghalat bukan badal ghalat, insya Allah. Kalau dalam nahwu itu ada istilah badal, gantiin Habib Ali. Habib Ali ini kakak kelasannya dulu di Jamiatul Ahqaf, orang alim masya Allah. Beliau faqih wa usuli, pintar. Adik beliau sama kakak kelasannya guru ini, Habib Quraisy Alatos. Ana sering ngaji tuh sama beliau dulu, Fathul Muin, masya Allah. Beliau ngabarin tadi. Kalau Anda bilang kalau bukan antum, Anda agak berat Anda bilang, tapi ya Allah bismillah. Alhamdulillah. Jadi ada satu amalan yang selalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mau nanya nih sama antum semua yang hadir di sini. Yang namanya manusia itu pasti kadang datang sumpah, datang jenuh. Betul gak? Biasa kan hidup di dunia begitu dah. Hidup di dunia. Kalau enggak rezeki seret, jodohnya seret, enggak. Udah punya istri belum punya anak, kadang punya anak tapi kagak ada
Zeki udah punya istri malah nambah. Itu kan buat sompak istri. Kalau suaminya kagak sumpah. Sunnahnya pokoknya kalau sama suami itu aneh ikutin sunnah Nabi, itu doang sunnahnya. Padahal Nabi punya banyak aneh ngebelain mama nih, ya kan? Jadi ada satu amalan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kalau kita renungkan, kalau kita amalkan, itu amalan itu tiap hari kita kerjain. Ya. Wa ju'ilat qurrata aini fis shalah. Nabi mengatakan dan dijadikan pelipur laraku adalah sholat, sembahyang kita. Ya, amalan yang tiap hari kita lakuin. Betul gak? Sekarang kita tanya nih. Ya, ini untuk levelnya orang yang sholat 5 waktu, bukan levelnya orang yang gak pernah sholat atau sholatnya bolong-bolong ya. Nanti pembahasannya tuh, ntar insya Allah. Ya, kalau orang yang sholatnya bolong atau itu, wah dosa besar. Su'ul khatimah, takutnya meninggalnya su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu gimana? Meninggalnya orang yang sering ninggalin sholat nih kagak bisa nyebutin la ilaha illallah. Pas menyebutin la ilaha illallah keselak. Itu kenapa? Orang yang suka ninggalin sholat. Yukhsha 'alal khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima aw aqal asla aw fi salatihi istakhaffal amra. Termasuk ada 5 golongan atau 4 golongan yang meninggal dalam su'ul khatimah. Pertama, orang yang selalu minum arak, minum khamar, kemudian yang kurang ajar kepada orang tuanya, kemudian yang ngobrol ketika azan, lagi azan Allahu Akbar, dia ngobrol. Nah, itu. Yang keempat, orang yang menganggap remeh perkara sholat, takutnya naudzubillah su'ul khatimah. Sekarang kita bahasnya orang yang sering sholat. Nih, orang yang sering sholat nih. Sekarang kita tanya orang kita yang sering sholat kita itu adalah ritual, ya, ritual karena kita terbebankan oleh sholat. Jadi kita ini sholat ini hanya sekedar karena menjalankan kewajiban atau mencari ketenangan. Jujur, kadang kalau kita lagi belum sholat, ya Allah ada belum sholat nih, aduh, kayak berat banget. Kenapa? Karena kita ngerasa sholat berat. Kita ngerasa sholat berat. Jadi kayak merasa beban. Beda sama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu kalau sumpah, kalau jenuh, badara ila sholat. Sampai beliau itu mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna biha, Bilal, buat ana senang. Gimana caranya? Dengan adzan. Kalau udah adzan berarti waktunya sholat. Bahkan beliau di dalam riwayat bahkan idza hazabahu amrun sholat. Beliau itu kalau lagi dalam keadaan genting, nggak menemukan jawaban dalam masalahnya, sholat. Nah, sekarang kita introspeksi diri nih. Kita ini sholat karena cuman sekedar melaksanakan tugas atau mau mencari ketenangan jiwa di dalam sholat. Dua-duanya. Insya Allah di dalam sholat itu ada ketenangan jiwa, sakanul lahum. Ada ketenangan jiwa di dalam sholat kita. Cuman kenapa kok kita nggak rasanya tuh nggak tenang kalau sholat, mau cepet-cepet aja. Kenapa? Ya karena itu lam yagum bihuquqiha. Kita tidak menjalankan sholat dengan syarat-syarat ketentuannya, dengan rukunnya, wudunya. Banyak tuh kalau kita mau sholat khusyuk itu, waduh banyak. Wudunya harus betul, sunnah wudunya betul. Kalau kita mau sholat ke masjid itu jangan ngomong. Dari misalnya dari rumah sini ke masjid apa namanya? Si Sya'ban ya. Itu jangan ngobrol dulu, diam aja. Kenapa? Biar konsentrasi ketika kita ke masjid, udah pikirannya udah Imam Al-Haddad dalam riwayatnya, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibur Ratib, beliau itu dikatakan bahwasanya
kalau keluar rumah ke masjid itu nggak ada yang berani salaman, cium tangan, dimarahin. Kenapa? Karena beliau memfokuskan dari wudhunya sampai ke masjid untuk sholat. Ada saja kalau misalkan ada orang salaman marah. Kenapa? Takutnya ntar apa? Nggak fokus. Karena mau khusyuk. Sekarang kita sholat kita pertanyakan lagi nih, sholat kita ini, karena kita ngerasa berat jadi sholat atau kita berat akhirnya jadi sholat, karena ada kesumpekan. Cara menghilangkan sumpeknya itu dengan sholat, atau ketika kita sholat sumpek, beda ya. Ketika kita sumpek sholat atau pas sholat sumpek. Nah, kita ambil pelajaran. Kalau beliau lagi dalam keadaan sedih, beliau dalam keadaan dalam keadaan jenuh, beliau badara ila salat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah kita dalam salat kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjaga. Mudah-mudahan warga Kemayoran ini warga yang selalu menjaga salatnya, menjaga mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini tidaklah kita keluar dari majelis ini Allah telah ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang gampang dapetinnya dengan halal, dan juga diberikan sehat walafiat, sehat kepada kedua orang tua kita. Yang belum mendapatkan pekerjaan mudah-mudahan mendapatkan pekerjaannya, yang belum menikah mudah-mudahan dapat jodohnya, yang sudah menikah belum punya anak mudah-mudahan mendapatkan anaknya, yang udah punya anak mudah-mudahan anaknya menjadi orang-orang yang soleh, yang punya orang tua mudah-mudahan orang tuanya panjang umur, sehat walafiat, yang udah meninggal mudah-mudahan orang tuanya diberikan oleh Allah ampunan, dan juga kita diwafatkan dalam keadaan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggal bisa menyambut tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma agar kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Akada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.